Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rahmadini dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem reproduksi pada wanita. Fungsi sistem reproduksi pada wanita meliputi menghasilkan ovum, menerima sperma, menjadi tempat yang kondusif untuk fertilisasi dan implantasi, kemudian berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan bayi-bayi. Organ reproduksi terdiri dari vulva, vagina, serviks, rahim, saluran telur, dan indung telur. Pertama-tama saya akan menjelaskan genitalia eksterna. Yang pertama ada vulva. Vulva adalah daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri atas bagian tubuh yang dikenal dengan istilah mons pubis, labia, klitoris, dan daerah luar ujung vagina, serta saluran urin. Mons pubis adalah bagian dari vagina yang berada di bawah abdomen. Daerah ini dapat mudah dikenali karena tertutup oleh rambut pubis. Rambut ini akan tumbuh saat seorang anak gadis beranjak dewasa. Labia adalah lipatan vertikal yang berada di dasar mons pubis. Labia juga terbagi menjadi dua, yaitu di sebelah luar yang disebut sebagai labia mayora, sedangkan yang di dalam disebut dengan labia minora. Kemudian ada klitoris. Klitoris adalah suatu tonjolan kecil yang terletak pada pertemuan antara kedua labia dan mons pubis. Dan juga organ kecil ini bersifat sangat sensitif. Ujung luar uretra berfungsi sebagai saluran keluar bagi urin, terletak tepat di bawah klitoris. Dan di bawah uretra terdapat pintu masuk vagina. Dan yang terakhir pada genitalia interna adalah himen atau selaput darah. Himen atau selaput darah merupakan lapisan tipis yang menutupi sebagian besar liang senggama. Di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Bentuknya terdiri dari 4 tipe. Yang pertama, cribiformis, yang kedua, semilunaris, yang ketiga, septalis, yang keempat, imperforata. Himen tertutup disebut dengan himen occluvisium. Kemudian pada bagian genitalia interna terdapat vagina. Vagina berbentuk seperti tabung dengan dinding luar yang dilapisi oleh membran epitel berlipat-lipat pada bagian dalam yang menghasilkan lendir untuk menjaga kelembapan untuk membantu kopulasi. Pada bagian dalam terdapat otot polos yang akan berkontraksi ketika terangsang. Serviks dikenal juga dengan istilah mulut rahim, merupakan bagian terdepan dari rahim yang menonjol ke dalam vagina. Pada saat menstruasi, saluran ini sedikit melebar untuk mengeluarkan dinding endometrium. Saluran tebal ini akan menipis dan membuka pada saat proses persalinan. Kemudian ada uterus. Uterus disebut juga sebagai rahim. Uterus adalah organ yang punya peranan besar terhadap kehidupan seorang wanita. Pada keadaan normal, ukuran uterus sangat kecil, kira-kira hanya sebesar genggaman pemiliknya. Tetapi pada saat mengandung, uterus akan membesar. Uterus terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama, endometrium, yang kedua, myometrium, dan yang ketiga, perimetrium. Lapisan terdalam atau endometrium akan tumbuh menebal dan akan luruh pada saat menstruasi. Apabila terjadi fertilisasi dan kehamilan, maka tidak terjadi luruhnya endometrium. Lalu
ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi merupakan organ yang dikenal sebagai saluran telur. Ujung yang satu dari tuba Fallopi akan bermuara pada uterus, sedangkan ujung yang lainnya merupakan ujung yang bebas. Ujung yang bebas bergerak seperti umbai yang bergerak bebas. Ujung ini disebut sebagai fimbria dan berguna untuk menangkap sel telur pada saat dilepaskan oleh ovarium. Dari fimbria, telur akan digerakkan oleh rambut-rambut halus yang terdapat di saluran telur dan menuju ke dalam rahim. Dan yang terakhir pada genitalia interna ada ovarium. Organ kecil yang berdiameter 4-5 cm ini sangat berperan penting dalam proses reproduksi. Fungsi dari ovarium adalah melepaskan sel telur matang pada setiap bulannya. Selain berfungsi menghasilkan telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada menstruasi. Menstruasi merupakan pendarahan periodik pada uterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah terjadinya ovulasi. Lamanya menstruasi kira-kira 5 hari, dengan jumlah darah rata-rata 50 mili. Siklus menstruasi merupakan serangkaian peristiwa yang secara kompleks saling mempengaruhi dan terjadi secara simultan di endometrium, kelenjar hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Siklus endometrium terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase proliferasi. Yang ketiga, fase sekresi. Dan yang keempat, fase iskemik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.